orang nang kada merasakan kebesaran Allah itu kada bisa khusyuk dan mengetahui hinanya diri. Jadi seseorang baru akan merasa khusyuk setelah dia mengetahui kebesaran Allah dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasinya dan mengetahui segala kekurangannya. Allah Ta'ala mewahyukan wa ma yatadzakkaru illa may yunib, dan tidaklah mendapat pelajaran kecuali orang-orang yang kembali kepada Allah. Tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib, sebagai pelajaran dan peringatan bagi tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Jadi tadabbur, merenungi makna-makna yang kita baca daripada Al-Quran itu merupakan satu adab batin daripada sekian banyak adab-adab batin waktu membaca Al-Quran. Minggu dahulu adab-adab zahir membaca Al-Quran sudah kita ketahui. Adab batinnya pun ada juga membaca Quran itu. Jadi para ulama menyimpulkan apa mestinya hati kita waktu membaca Al-Quran itu, kayak apa batin kita. Jadi adab batin ini dituntut sesudah kita adab zahir diris. Yang pertama, biar para ulama, kalau kita membaca Al-Quran itu hati kita isy'aru azamatillah, azamati kalamillahi ta'ala. Kita merasakan keagungan kalam Allah. Kita merasakan keagungan kalam Allah. Jadi nang kita baca di hadapan kita ini, nang kita japai dengan tangan kita ini, nang kita pandang dengan mata kita ini adalah kalam Allah. Dan kalam Allah ini adalah sangat agung, sangat besar. Nah, kita rasakan kebesaran, kemuliaan kalam Allah yang ada di hadapan kita. Makanya disuruh secara zahir dengan misalnya meninggikan Al-Quran daripada duduk, kan? Di lantai mandak itu kadang membesarkan kalam Allah ngarannya. Ini dalam hati kita mengagungkan kalam Allah ini, lalu kita angkat daripada lantai. Kalam Allah, kalam Allah yang kita hadapi ini daripada agungnya, daripada besarnya, kada boleh sembarang orang menjapai. Orang junub kada boleh menjapai, orang haid kada boleh menjapai, orang hadas kecil kada boleh menjapai. Menjapai aja kada boleh, daripada agungnya ini kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kita rasakan waktu memegang Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu keagungan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Artinya lain perasaan hati kita membaca Quran lawan membaca kitab biasa itu lain. Perasaan hati kita membaca Quran dengan membaca surat kabar majalah lain. Ini ada agungnya yang dibaca ini. Yang kedua, kita merasakan besarnya karunia Allah kepada kita. Kita merasakan besarnya karunia Allah kepada kita waktu kita memegang Al-Quran, membaca Al-Quran itu. Luar biasa anugerah yang diberikan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Jadi ada dalam hati kita rasa beruntung. Dalam hati kita ada merasa beruntung dianugerahi oleh Allah kemampuan untuk membaca Al-Quran. Rasa untung tuh ada. Kayak orang rasa untungnya dapat duit, kayak orang rasa untungnya dapat makanan,
Kayak rasa untungnya orang dapat pakaian. Nah, kalau kita mampu membaca Al-Quran, rasa untung lebih daripada semuaan itu. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Qur'an summa ra'a anna ahadan utiya afdala mimma uti faqad istasghara ma azzamahullah." Ujar Nabi kita, siapa-siapa yang membaca Al-Quran kemudian dia melihat orang lain diberikan karunia lebih besar daripada dia, berarti dia mengecilkan sesuatu yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, orang lain kadang membaca Al-Quran, begawi kah, membaca apakah, lalu kita merasa untungnya orang lain itu, nah berarti kita mengecilkan sesuatu yang dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di waktu kita membaca Al-Quran, orang yang paling besar menerima anugerah Allah adalah kita. Waktu kita memegang Al-Quran, kita baca Al-Quran, orang yang paling besar menerima anugerah Allah adalah kita. Kalau kita mengatakan ada orang lain yang lebih besar daripada kita menerima anugerah, berarti kita mengecilkan yang diagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi merasa bahwa kita paling beruntung, bahwa kita paling banyak dapat anugerah karena kita saat ini bisa membaca, memegang Al-Quran. Itu adab batin juga. Jadi kita membaca Al-Quran itu ada kebanggaan, ada gairah, ada perasaan beruntung. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apapun yang keluputan, baik dari perkara akhirat atau perkara dunia, kita kada boleh bersedih, kita kada boleh menyesal. Kenapa? Karena kita sedang berada dalam yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpamanya kita gara-gara membaca Al-Quran sehingga kada sawat mengurus itu, lalu rugi. Nah, gara-gara membaca Al-Quran kita perhatikan nasi hangit, menyesal lah kita, kada boleh menyesal. Kalau kita menyesal berarti kita mengecilkan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maksudnya Is'aru fadlihil azim, merasakan karunia Allah yang besar atasnya. Yang ketiga, adab membaca Al-Quran tadi adalah hudurul qalbi tadi. Yang kita sebut tadi hudurul qalbi, hadir hati. Yang pernah sembahyang hadir hati, waktunya ruku ingat pada ruku, inya i'tidal ingat pada i'tidal, inya sujud ingat pada sujud, membaca subhana rabbiyal a'la ingat, inya hatinya membaca subhana rabbiyal a'la. Nah ini arahnya orang yang hudurul qalbi, hudurul qalbi. Kalau kita mulai berabai ke Banjarmasin, di perjalanan ada satu kampung yang kita lewatkan, semua kita tahu. Nah, pantai, Berikin, Kandangan, Rantau, Binuang, terus Matapura, Banjarbaru, Banjar. Berarti perjalanan itu warnanya hadir hati kita. Kenapa ingat terus di jalan ini? Nah, kalau ada luput, kita berbuat di motor mulai berabai. Biaya sampai Matapura hanya sadar, berarti kada hadir hati dalam perjalanan tadi. Kenapa? Kandangan kada tahu, Rantau kada tahu, Taguringan ngarannya itu. Nah sama orang membaca Quran pun demikian juga. Bismillahirrahmanirrahim, ini hadir hati. Yang ada wala balinnya kaina timbul. Yang di tengahnya mana? Itu ngarannya kada hadir hati. Itu dimaksud dengan hudurul qalbi, ini hadir hati. Jadi kadang nang diliwatkan satu ayat pun daripada ayat nang dibaca itu.
Sebagian salaf mengatakan idza qara'a ayatan lam yakun qalbuhu biha a'adaha saniyah. Apabila seseorang membaca Al-Quran dan tidak ada hatinya pada ayat itu, maka dia ulangi ayat itu. Idza qara'a ayatan lam yakun qalbuhu biha a'adaha saniyah. Bila orang membaca ayat dan tidak ada hatinya pada ayat itu, ulangi. Nah, sampai sambungan ayat itu ada hatinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ingat, kita harus di hati ini. Nah, karena timbul ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maliki yaumiddin yang ada tahu tadi. Iyyaka na'budu yang ada tahu. Nah, ulangi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, supaya ayat yang kita baca ini berisi di hati kita. Nah, itu hudurul qalbi. Walaupun kada paham yang dibaca, ada masalah. Karena hadir hati ini kada syarat paham. Walaupun kada paham. Nah, apa artinya Maliki Yaumiddin kada tahu. Cuma muntungnya ini membaca Maliki Yaumiddin, hatinya pun Maliki Yaumiddin. Nah, apa artinya kada tahunya, kada jadi masalah. Itu sudah hadir ngarannya hatinya. Hudurul qalbi. Kemudian yang keempat, fahmu kalamillah, mempaham kalam Allah. Termasuk daripada adab batin membaca Al-Quran. Inya paham apa-apa yang ia baca ini. Paham, mengerti apa yang ia baca. Jadi ini pasti hadir maka hati. Kalau hati kada hadir, kada kau mempaham. Hadir dahulu hati, hanya mempaham kalam Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Pahaminya? Paham? Hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah. Nah, mengerti. Paham mengapa yang dibacanya. Para ulama mengatakan kalau orang itu sudah mengerti bahasa Arab, sudah tahu terjemah Al-Quran misalnya, tapi inya kada kau mempaham Al-Quran, itu penyebabnya adalah bisa yang pertama, penyebabnya itu memikirkan tajwidnya. Inya bahasa Arab Al-Quran itu tahu terjemahnya, tapi inya kada kau mempaham. Itu mungkin sebabnya pertama karena terlalu memikirkan tajwidnya, sehingga makna kandungannya itu kada terpikirkan lagi. Nang dipikirkannya ini karena luputnya bacaannya. Nang dipikirkannya itu ihdinas. Nah, nang dipikirkannya karena kada nyambat sin itu. Ihdinas itu boleh jadi baca sin. Nyasa tapi kawan nyambat sat baca sin boleh aja juga. Ihdinas sirat nampamanya. Kada sat tuh. Ini harus memikirkan ihdinas, lalu kada kau lagi mempaham apa makna itu ihdinas. Nah, jadi salah satu penyebab kenapa orang itu kada paham Al-Quran, pertama karena tahqiqut tajwid, karena hendak memantapkan tajwid. Yang kedua, kenapa kita kada paham Al-Quran itu, padahal tajwid sudah bagus, maknanya sudah tahu, tapi kita kada paham. Mungkin itu karena dia musirrun ala dzunub, karena dia terus menerus mengakali dosa. Mungkin dia ada mengakali dosa. Nah, kalau zahir Al-Quran itu kada boleh dijapai, dipegang oleh orang yang kotor,
kecuali orang yang suci, maka makna-makna Al-Quran pun kadang akan bisa dijangkau oleh hati yang kotor. Jadi penyebabnya bisa orang kada paham Quran itu karena hatinya selalu berbuat dosa. Musirrun ala dzunub. Nah, paham kalam Allah. Terjemahnya Quran ada terjemahnya, orang berdua. Nah, seayat terjemahnya itihi. Seayat membaca Quran itihi sebelahnya terjemahnya. Seayat membaca itihi sebelah terjemahnya. Walaupun sehari setengah juz, lebih baik itu daripada sajus sehari cuma kada tahu apa maksudnya. Yang bulan puasaan ini biasa sajus sehari baca Quran, tapi baca betarus. Amun sabaris itihi terjemah, sabaris isi terjemah, paling setengah juz kawa sehari, lebih baik itu. Ganal itu pahalanya daripada menghatamkan Al-Quran cuma kada tahu napa-napa maksudnya. Mempaham kalam Allah. Nah, yang kelima, adab batin orang membaca Al-Quran itu adalah tadabbur yang kita sebut tadi, merenungi. Kalau kita merenungi makna Al-Quran bila kada paham dahulu, paham maka dahulu. Sesudah paham hanya direnungi. Rasulullah SAW pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim 20 kali, silin ulangi. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahman, sampai 20 kali silin ulang-ulang. Kenapa? Karena merenungi makna yang ada dalam Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sesudah kita merenungi itu, yang keenam, adab hati kita adalah takhsis. Takhsis ini apa artinya? Mengkhususkan kepada diri kita. Maksudnya, kalau Al-Quran itu ada menyuruh sesuatu, iya aku yang disuruh. Kalau Quran itu ada melarang sesuatu, iya aku ini orang yang dilarang. Nah, itu artinya takhsis. Misalnya tadi, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu, jagalah keluarga kamu daripada api neraka. Nah, itu ditaksis. Artinya iya aku yang disuruh Tuhan menjaga diri ini, iya aku yang disuruh Tuhan menjaga keluargaku daripada api neraka. Dalam Quran disebutkan misalnya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu dekati zina. Oh, berarti Tuhan ini melarang aku daripada berbuat zina. Nah, taksis dihususkan. Jangan orang, tuh orang aja aku kada. Nah, ini kada taksis ngarannya. Setiap ada perintah-perintah Al-Quran, berarti iya aku orang yang diperintah. Setiap ada yang melarang, berarti iya aku orangnya yang dilarang melakukan itu. Nah, namanya takhsis, dikhususkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Nah, berarti ini aku disuruh takwa kepada Allah. Nah, takhsis. Nah, takhsis ini kadang-kala bila kada tadabbur tadi dahulu, merenungi maknanya. Hanya takhsis. Yang ketujuh, ta'assur. Ta'assur ini artinya adalah berbekas. Kalau Al-Quran itu ada kisahnya berupa ancaman-ancaman, berbekas pada dirinya. Ada perasaan takutnya, ada perasaan sedihnya. Nah, ini dengarnya ta'assur. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Banyak di Quran enggak itu tuh. Wallahu ghafurun. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Ta'asurnya, bekasnya dalam hati kita apa? Merasa gembira, merasa dapat mengharap anugerah Allah,
merasa dapat ampunan Allah. Nah, ta'assur. Kalau Allah mengancam dengan kisah-kisah azab, Allah mengancam dengan neraka-neraka, ta'assurnya bekasnya ada pada diri kita, timbul takut. Nah, timbul takutan, timbul sedih. Itu namanya ta'assur, memberi berbekas pada diri. Yang kedelapan, tarakki. Tarakki ini artinya apa? Meningkat. Maksudnya adalah orang yang membaca Al-Quran itu pertama-tamanya dia merasa bahwa dia membaca Al-Quran, Allah mendengarkan, Allah mengawasi bacaannya, Allah mengawasi hatinya, Allah mengawasi segala-galanya. Dia membaca Al-Quran itu merasa dihadapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, taraki artinya naik daripada itu. Kayak apa? Dia membaca Quran itu dia merasa mendengar kalam Allah. Naik tingkatannya pada nang tadi inya nang merasa membaca di hadapan Allah. Dinaikkan, dia baca Al-Quran, dia merasa mendengar langsung kalam Allah. Ampih inya nang membaca, perasaan itu Allah nang memandiri inya, Allah nang mengkhitab inya. Nah, ini tarakki. Yang ke-9, tabarri. Nah, tabarri ini artinya adalah berlepas daripada kekuatan dan kemampuan diri sendiri. Ingat bahwa ini membaca Quran ini adalah merupakan taufik daripada Allah, hidayah daripada Allah, pertolongan daripada Allah. Tabarri itu adab batin juga. Yang terakhir, yang ke-10, adab batin adalah khauf war raja. Nah, sewaktu tuntung kita membaca Al-Quran, misalnya istirahat membaca Quran, sadaqallahul azim, di situ mestinya hati kita ini ada takut dan ada harapnya. Ada takut dan harapnya. Karena Imam Qatadah mengatakan, setiap orang yang duduk membaca Al-Quran dan dia berhenti lalu berdiri, dia antara dua, imma naik martabat daripada sebelumnya atau turun martabat daripada sebelumnya. Ini kita membaca Quran puntung itu antara dua, imma martabat kita naik daripada sebelumnya, bisa turun daripada sebelumnya. Makanya sesudah membaca Quran dianjurkan kita ada merasa takut dan ada jiwa berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ulama mengatakan bahwa orang yang membaca Al-Quran itu ada sedikit yang justru melaknat dirinya sendiri. Yang dibaca Al-Quran tapi dia melaknat dirinya sendiri. Misalnya dia orang zalim. Ini kita misalnya orang yang zalim, lalu kita membaca Quran, ala la'natullahi ala zalimin, laknat Allah atas orang yang zalim. Iya, seorang yang dilaknat. Iya, seorang dilaknat. Kita orang yang pendusta, orang yang suka berdusta, kita baca Al-Quran, kita baca ayat ala la'natullah alal kadhibin, laknat Allah atas orang yang pendusta, orang yang berdusta. Iya, seorang dilaknat. Nah, jadi tuntung baca Quran itu ada perasaan khauf, takut kepada Allah kalau termasuk nang tadi, dan bisa juga berharap kepada Allah. Ada ayat di Quran, wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa-siapa yang tidak tobat maka dia orang yang zalim. Padahal seorang banyak bisa dosa tapi kada tobat-tobat lagi. Nah, kalau kita tahu itu maknanya, tobatlah saat itu. Tobat saat itu. Misal kita baca ayat wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak tobat dia orang zalim. Nah, kita merasa banyak dosa, tobatlah kita di saat membaca ayat itu.
Nah, jadi 10 perkara adab batin membaca Al-Quran, ditambah 10 adab zahir membaca Al-Quran. Kalau kita menggabungkan 10-10 itu, maka setiap huruf yang kita baca daripada Al-Quran bukan hanya bernilai 10 ganda kebaikannya, tapi bisa mencapai 700 ganda satu huruf. Salah seorang yang salih berkata, setiap ayat yang kubaca tanpa berusaha memahami isinya dan tidak berupaya menghadirkan hati padanya, kuanggap tidak ada pahala atasnya. Kalau aku tuh membaca Quran, kada paham aku maknanya, kada hadir hati, itu kuanggap ada berpahala sudah. Anggap isin bacaanku tadi kada dapat pahala. Ini lebih baik berterjemah itu juga Quran, mengada mengerti bahasa Arabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya itu artinya, oh ini artinya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelah, oh ini artinya. Nah, tahu. Gana abandan itu pahalanya daripada dibaca nang betarus itu. Imam Al-Ghazali rahimahullah berkata, seseorang yang sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang Al-Quran, ada paham sama sekali, sebigi-bigi kada ada paham Al-Quran itu, membaca bisa, kadang ngerti sebigi-bigi. Seseorang yang sama sekali tidak memiliki pemahaman tentang Al-Quran, maka dia termasuk dalam wahyu Allah Ta'ala. Wa minhum may yastami'u ilaika hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul 'ilma madza qala anifa. Dan di antara mereka ada orang yang mendengar perkataanmu, hai Muhammad, sehingga apabila mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang yang telah diberi ilmu pengetahuan, para sahabat, apa yang dikatakannya tadi? Ada mengerti? Rasulullah membacakan Al-Quran, membacakan wahyu Allah, bubar. Mengapa nang dibacakan Nabi itu? Mengapa maksudnya? Kadang ngerti sebiji-bijinya. Agar dapat memahami isi Al-Quran, maka seseorang hendaknya berusaha meninggalkan maksiat dan tidak terus-menerus melakukannya. Maksiat terbesar yang menghalangi seseorang dari memahami isi Al-Quran adalah kibir, sombong. Allah Ta'ala mewahyukan, sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Akan kupalingkan tanda-tandaku, tanda-tanda kewasaanku dari mereka yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang benar. Orang yang bersifat sombong itu, walaupun inya paham bahasa Arab, walaupun inya kawa menerjemahkan Al-Quran, tapi inya kada kawa memahami. Kada kawa memahami itu kandungan Al-Quran. Dan ketika membaca Al-Quran, hendaknya dia menganggap dirinya sebagai orang yang dimaksud dari perintah dan larangan Allah. Taksis tadi, yang taksis tadi ngarannya, nang dimaksud Al-Quran ini adalah kita, nang dikhitab, nang dipandiri Quran ini adalah kita. Janji serta ancamannya. Kemudian hendaknya dia merenungkan dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah para nabi dan musuh-musuh Allah yang terdapat di dalamnya. Nabi Nuh, pelajaran bukan main. Nabi Nuh adalah rasul yang pertama di muka bumi. Rasul yang pertama di muka bumi. Berapa tahun Nabi Nuh berdakwah? Kayak apa gangguan yang disampaikan oleh kaumnya kepada Nabi Nuh? Hanya berapa puluh yang percaya kepada Nabi Nuh. Ada Nabi Nuh berdoa lawan Tuhan. Apakah doa Nabi Nuh kada kabul? Nah, ini ada pelajaran bagi kita kalau kita membicarakan masalah kisah Nabi Nuh itu, kekasih Allah.
Sebab Al-Quran adalah basairu linnas wa huda wa rahmatun liqaumi yuqinun. Al-Quran itu pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang yakin. Wa huda wa mau'izatun lil muttaqin, petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada hambanya agar ia mau merenungkan dan mengamalkan isinya. Seorang ulama berkata, seseorang yang sedang membaca Al-Quran seakan-akan Allah sedang berbicara kepadanya. Makanya kita membaca Quran disuruh menghadap kiblat, duduk nang baik, pakaian nang rapi. Oleh karena itu hendaknya dia menyadari bahwa Allah sedang berbicara kepadanya, seakan-akan dia sedang membacakan Al-Quran tersebut kepadanya, dan meyakini bahwa Allah sedang memandang dan mendengarnya. Jika hal ini ia lakukan, maka ia akan peroleh kenikmatan munajat dan tilawah. Di samping itu hendaknya dia juga memperhatikan ayat-ayat yang berisi ancaman, bukan hanya ayat-ayat yang menjanjikan kebahagiaan. Kami memohon kepada Allah semoga Dia berkenan memasukkan kita semua ke dalam golongan orang-orang yang idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika disebut nama Allah, takutlah hati mereka, dan dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman kepada mereka. Itu tanda orang-orang yang beriman. Bila disebutkan sudah Allah, sudah bergetar hatinya. Misalnya ini ada gawian, nang kada bagus gawian maksiat. Sudah mendengar itu hukumnya ujar Allah haram, nah ampian dia nyanggawi. Kada beliau lagi manggawi. Nang ikan perbuat itu jangan lagi, itu hukumnya adalah haram, dilarang Allah. Mendengar itu sudah tutup hatinya untuk melakukan maksiat. Nah itu maksudnya idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bila disebut sudah Allah, takutlah hati mereka. Orang nang keras hati dipadakan haram, apa ada pedulinya. Haram kenapa kajinya? Nah, itu di luar daripada akhlaknya orang-orang yang beriman.